Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Halo Indonesia. Yayasan Bina Matahari di daerah Jakarta Utara menjadi rumah bagi anak-anak jalanan untuk meraih impian mereka. Selain mendapatkan pendidikan gratis, anak jalanan juga mendapatkan makanan bergizi untuk menunjang tumbuh kembang mereka. Kerasnya kehidupan anak-anak jalanan menggerakkan Tian Bahtiar untuk melindungi mereka dengan membangun Yayasan Bina Matahari Bangsa. Yayasan yang dibangun pada tahun 2013 ini memberikan pendidikan gratis bagi mereka, mulai dari jenjang PAUD hingga sekolah menengah pertama. Bagi Tian, pendidikan menjadi hal penting yang mampu mengubah masa depan anak-anak dari kaum marginal. Karena dengan ilmu dan pendidikan tinggi, mereka mampu membuka lembaran baru dan meraih cita-cita di masa depan. Sejak ada wadah ini, banyak orang tua dari golongan prasejahtera yang percaya dan memberikan izin bagi anaknya bergabung di Yayasan Bina Matahari Bangsa. Karena tak hanya pendidikan, yayasan ini juga memberikan makanan dengan nutrisi dan gizi yang tepat untuk tumbuh kembang mereka. Untuk membahasnya lebih lanjut maksud saya, kita akan membahas secara langsung bersama Tian Bahtiar selaku Ketua Yayasan Bina Matahari Bangsa. Selamat siang, Pak Tian, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mas Akbar. Gimana, Mas Akbar, sehat? Alhamdulillah sehat juga, Pak Tian. Pak Tian, ini luar biasa sekali ya, menghadirkan harapan berupa pendidikan dan juga memperhatikan tumbuh kembang teman-teman atau anak-anak yang biasa hidup di jalanan. Apa yang menginspirasi Anda? Lalu apa visi utama Anda? Ya, saya kira gini, dari keseharian saya sebagai warga Jakarta, sebagai orang yang tinggal di lingkungan Jabodetabek, ketika kita berkendaraan, kita melihat di lampu merah banyak anak-anak kaum marginal, anak-anak yang mestinya ada di bangku sekolah, tapi karena satu dan lain hal dan umumnya karena persoalan ekonomi, karena persoalan kekerasan yang dialami di keluarganya, akhirnya anak-anak itu berada di jalanan ya. Di jalanan bisa jadi mereka juga dieksploitasi oleh orang dewasa ya. Dan ini sudah bukan menjadi rahasia. Bertolak dari itulah saya ingin bersama dengan kawan-kawan yang peduli ingin mengurangi, ingin membantu meringankan beban anak-anak itu, dan saya yakin memang ada banyak sekali yang mengalami kekerasan dan harus tinggal di jalanan. Iya, dan bertolak dari itulah, Akbar. Baik, ini lokasinya di Jakarta Utara ya Pak Tian. Ini kan tentu yang tadi Pak Tian bilang ini bukan rahasia umum lagi kalau bahwasannya anak-anak yang turun ke jalanan ini ada dalam tanda kutip, begitu ya, ada eksploitasi di dalamnya. Tentu ini ketika Pak Tian menghadirkan harapan berupa pendidikan yang nantinya akan juga merubah aktivitas anak-anak tersebut, pasti ada penolakan. Lalu ini juga akan menjadi tantangan besar untuk Pak Tian. Ini apakah mudah atau kesulitan apa yang didapatkan ketika pertama kali melakukan sosialisasi di jalan? Iya, Akbar dan rekan-rekan semuanya, justru kendalanya itu bukan dari anak yang akan kita dampingi, jadi bukan dari anak-anak kaum marginal, tapi justru kendalanya dari orang-orang dewasa yang ada di sekitar anak, yang bisa jadi bukan keluarganya, tapi mengeksploitasi anak-anak tersebut. Nah, ini menjadi satu tantangan tersendiri. Biasanya kami butuh waktu sekitar 6-7 bulan untuk bisa diterima di satu wilayah. Nah, PR-nya atau tantangannya adalah bagaimana kita bisa bekerja sama dengan orang dewasa, karena umumnya mereka itu ingin menjadikan anak itu salah satu faktor produksi, misalnya untuk kegiatan memulung, mengamen, dan sebagainya. Ini saya bawa anak-anak itu untuk bisa bersekolah. Memang tidak semua anak-anak bisa kami bawa, ada juga yang anak-anak tetap berada di lingkungannya, tapi kami bekali dengan pendidikan, kami bekali dengan pengetahuan tentang kesehatan dan berbagai hal yang kami rasa bisa menjadi bekal dia untuk mengubah cara pandang dia tentang kehidupan, tentang dunia, tentang pekerjaan dan sebagainya. Demikian, Akbar.
Pasti juga ada ancaman yang mengikuti, ada kegiatan represif juga yang mengancam Anda dalam melakukan pendekatan ini. Lalu pendekatan apa yang efektif untuk Anda menjalankan kegiatan ini? Artinya memberikan pendidikan kepada anak-anak jalanan. Ya, memang seringkali ada yang cari saya atau cari tim gitu, teman-teman dengan pertanyaan siapa yang melarang anak saya untuk mulung, siapa yang melarang anak saya untuk ngamen gitu. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang tentu saja kami harus mencari jawaban-jawaban yang lebih kreatif, yang lebih bisa diterima oleh mereka gitu. Karena saya rasa jika anak itu tetap didiamkan berada di jalan, mereka akan menduplikasi apa yang dilakukan oleh orang dewasa, bahkan untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat kriminal ya. Dan itu tentu saja kita tidak harapkan, kita ingin menyelamatkan anak-anak bangsa ini walaupun secara persentase yang dilakukan YBMB itu sangat-sangat kecil ya. Karena jumlah anak kaum marginal di Jakarta itu hampir sulit untuk diketahui berapa persisnya. Tapi bisa jadi ribuan, bisa jadi lebih dari itu. Wilayah kerja saya, Akbar, hanya di Jakarta Utara saja, dan itu pun masih banyak anak yang belum teradvokasi. Artinya kita semua juga harus kolektif untuk memperhatikan teman-teman yang ada di jalan, khususnya anak-anak. Mestinya Akbar ya, dengan kapasitas masing-masing. Buat kawan-kawan yang bekerja di bidang medik, coba bantu untuk melakukan edukasi kesehatan. Buat kawan-kawan yang bekerja di bidang pendidikan, coba sisihkan waktunya untuk memberikan motivasi, mengajar dan sebagainya. Saya rasa termasuk lembaga-lembaga pemberitaan seperti DAI TV itu juga tentu saja sangat bisa berkontribusi dengan memberikan kayak semacam konten-konten atau berita-berita yang lebih mengedukasi bahwa kita semua say no untuk eksploitasi atau mempekerjakan anak di jalanan atau di tempat yang membahayakan keselamatan anak-anak. Demikian, Akbar. Pak Tian, tentu kan tadi sudah dijelaskan ada penolakan. Lalu Pak Tian melakukan pendekatan seperti apa kepada orang tua? Narasi apa yang dibawa sehingga mereka juga akhirnya terbuka bahwasannya ada cara hidup yang berbeda? Ya, yang lebih mudah kalau seandainya saya masih bisa ketemu dengan orang tua dari anak. Umumnya, Akbar, orang tuanya itu sebelah ya. Dan yang paling banyak ditemui, umumnya mereka itu hanya punya ibu. Umumnya nggak punya bapak. Jadi saya kemudian secara pelan-pelan, kemudian tim saya juga secara pelan-pelan bicara ke ibunya, Bu, apa nggak kepingin Bu punya anak yang bisa membahagiakan ibu, punya anak yang nantinya bisa lebih baik kehidupan ekonominya dibandingkan dengan kehidupan ibu yang sekarang yang berada di kolong, yang tidak pernah bisa tahu sampai kapan tinggal di kolong, yang juga tidak pernah punya fasilitas kesehatan, tidak punya, bahkan MCK pun ibu nggak punya, apa nggak kepengen Bu gitu. Jadi secara pelan-pelan saya coba edukasi, kemudian saya juga selalu mengajak orang tuanya itu datang ke yayasan, ke panti, karena saya tidak ingin terputus ya, atau orang tua itu seakan-akan membuang anak. Bisa dilihat ya, misalkan di footage yang ditayangkan di DAI TV, betapa kondisi mereka itu sangat-sangat tidak layak untuk disebut sebagai tempat tinggal. Akbar, bahkan ada jauh lebih buruk yang ditayangkan ini kan, ini bukan di kolong tapi di satu slums area di Jakarta Utara. Di kolong jauh lebih buruk lagi, dan itu dikuasai oleh orang-orang yang melakukan eksploitasi, entah itu dalam bentuk premanisme, rentenir dan sebagainya. Jadi menurut saya kalau kita nggak cabut mereka, kita berkontribusi untuk mempertahankan budaya kemiskinan yang akan terus-menerus terjadi dari generasi satu ke generasi selanjutnya. Demikian. Yang menjadi penting adalah visi untuk memutus bagaimana anak tidak lagi menjadi alat eksploitasi begitu ya, sehingga betul, Akbar, harus diputus, dan saya sangat yakin yang bisa mengubah itu antara lain ya, itu pendidikan. Karena karitatif perlu nggak, BLT perlu nggak, perlu gitu. Cuman kalau seandainya cara berpikirnya tidak diubah, berapapun uang yang kita sumbangkan, berapapun beras yang kita kirimkan akan habis begitu saja. Bahkan bisa jadi ada banyak kasus pemerintah daerah memberikan bantuan berupa tempat usaha, UMKM dan sebagainya, sepiring-piringnya, setempat masaknya juga dijual, Akbar. Artinya ada fenomena-fenomena yang memang terjadi seperti itu. Akhirnya Anda membuat sebuah wadah.
Lalu bagaimana Iya, Anda betul. membangun sebuah wadah, di mana tempatnya, siapa yang memfasilitasi ini? Iya, iya. Jadi yang memfasilitasi ini adalah rekan-rekan saya, pribadi-pribadi yang memang terpanggil, terketuk, dan ingin mengubah, ingin berkontribusi, dan mereka memperlakukan anak-anak yang ada di YBMB, perhatiannya itu persis seperti mereka memberikan perhatian terhadap anak kandungnya sendiri. Saya sangat appreciate terhadap kawan-kawan saya yang berkontribusi, yang mereka sebetulnya tidak ingin diketahui, tidak ingin diekspos, tapi lebih ingin bekerja dalam kondisi yang memang bisa dinikmati secara langsung kontribusinya oleh anak-anak. Nah itu yang menyokong, umumnya semua swasta ya. Jadi dengan pemerintah bagaimana? Dengan pemerintah kita bekerja sama secara teknis ya, bantuan-bantuan dalam bentuk kerjasama pendidikan dan sebagainya. Cuma untuk makanan dan sebagainya dipastikan dari rekan-rekan yang bekerja di sektor swasta. Dan kami ingin sampaikan juga Akbar, bahwa kami memberikan makanan yang memang secara gizi cukup baik ya. Dalam artian terpenuhi mereka kebutuhan gizinya, kemudian mereka juga mendapatkan layanan medis, pemeriksaan kesehatan secara berkala, dan ya insya Allah mereka akan tumbuh menjadi generasi yang lebih baik. Moga-moga apa yang kami lakukan ini, Akbar, kemudian juga bisa diperluas atau dilakukan oleh kawan-kawan yang lainnya, karena sangat banyak anak yang tidak tercover dibandingkan dengan anak yang terfasilitasi oleh kegiatan-kegiatan sosial seperti yang YBMB lakukan. Tidak hanya memberikan sarana pendidikan, tapi juga memperhatikan makanannya agar pertumbuhan dan juga motoriknya juga mengikuti begitu. Artinya anak semakin siap untuk mendapatkan pendidikan. Tapi saya semakin penasaran, tadi Pak Tian menyinggung soal pemerintah. Ini kan kaum prasejahtera begitu ya. Harusnya dihadirkan pendidikan gratis. Apakah karena pendidikan gratis ini tidak hadir sehingga teman-teman di sana banyak yang akhirnya turun ke jalan, atau ada hal lain? Tapi jangan dijawab terlebih dahulu Pak Tian, karena kita akan break terlebih dahulu. Pemirsa juga jangan kemana-mana, tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita masih membahas diskusi terkait bagaimana satu yayasan yang concern terhadap teman-teman anak jalanan. Masih bersama Pak Tian Bahtiar selaku Ketua Yayasan Bina Matahari Bangsa. Pak Tian, kita lanjutkan perbincangan tadi Pak Tian. Pak Tian, ini kan di kawasan masyarakat prasejahtera, artinya pemerintah wajib hadir untuk memberikan pendidikan gratis. Lalu mengapa teman-teman di sana tidak secara kolektif, tidak secara masif aktif terhadap kegiatan pendidikan, khususnya anak-anak begitu? Apakah fasilitas ini yang tidak tersedia sehingga Anda harus masuk? Oke, jadi kenapa anak-anak itu tidak bersekolah? Jadi umumnya sekolah itu mensyaratkan adanya dokumen. Nah, sementara sebagian besar anak-anak kaum marginal itu blank dokumen. Jadi tidak ada akte, bahkan orang tuanya juga tidak punya kartu keluarga, tidak punya KTP. Akhirnya mereka tidak mendapatkan fasilitas pendidikan, tidak bisa mendapatkan layanan kesehatan di puskesmas. Nah, kami ini yang sebetulnya jujur saya tidak punya background sebagai guru. Tapi karena persoalan kebutuhan lapangan, maka saya dengan beberapa kawan, dan beberapa di antaranya memang ada background guru ya, kami mendirikan juga sekolah gratis di Yayasan Bina Matahari Bangsa. Nah itu mencakup level anak-anak yang baru belajar calistung, baca, menulis, berhitung, atau yang lebih advance lagi gitu. Tapi intinya satu, mereka tidak bersekolah karena memang tidak ada dokumen. Nah ini harus atau wajib diselesaikan oleh pemerintah. Jangan kemudian ini menjadi satu syarat yang menjadi batu sandungan. Mungkin ini yang juga akan menjadi catatan khusus, bagaimana ternyata masih banyak masyarakat yang terkendala akan pendidikan karena kearsipan begitu ya. Dokumen dan segala macam yang menjadi syarat utama pendidikan. Betul Akbar. Saya semakin penasaran, kalau Pak Tian sendiri, teman-teman yayasan sendiri ini memberikan pendidikan jenis apa Pak kepada teman-teman anak-anak jalanan di sana? Iya, pertama pendidikan, kita mendirikan pendidikan untuk anak-anak di usia 6 tahun sampai 12 tahun.
sebetulnya itu namanya kejar paket ya, kejar paket A, kejar paket B, sampai B. Kalau C kami tidak melaksanakan, dan kami secara reguler juga mengikuti kegiatan ujian persamaan. Nah, di sekolah tersebut, di kelas tersebut, kami mengajarkan anak untuk mempunyai kemampuan soft skill, mampu membaca, mampu menulis. Tapi di luar itu kami juga melakukan pemberian pembekalan terkait dengan pendidikan budi pekerti. Kami tidak ingin anak-anak itu tumbuh menjadi anak-anak yang tidak menghargai satu sama lain, tidak menghargai norma-norma kemanusiaan. Mereka juga mesti memahami agama sesuai dengan agama orang tuanya, dan berbagai hal yang kemudian memanusiakan mereka sebagai manusia. Nah, itu sangat-sangat penting, Akbar, karena umumnya seluruh anak-anak ini punya pengalaman traumatik ya, punya pengalaman traumatik di setiap kehidupannya. Jadi mereka ada yang pernah diperjualbelikan, korban-korban trafficking, korban eksploitasi, bukan hanya oleh keluarga tapi orang dewasa yang ada di sekitarnya. Mungkin Akbar dan rekan-rekan juga mengetahui bahwa jaringan perdagangan manusia itu masih berkembang ya, dalam bentuk misalkan menyewakan anak-anak untuk dijadikan pengemis, untuk dijadikan orang-orang yang membantu untuk mengumpulkan sesuatu yang sebetulnya mereka operatornya adalah orang dewasa. Dan ini bukan hanya terjadi di Jakarta Utara saja, Akbar, tapi juga hampir di semua wilayah, bahkan sampai keluar daerah Jakarta. Ini sekarang cukup banyak ya, kita lihat di lampu merah, anak-anak yang menjadi pengamen, ada pemulung, dan bahkan yang sangat riskan atau sangat khawatir adalah terjadi eksploitasi secara seksual mereka. Dan saya kira ini sebuah kejahatan yang mestinya para penegak hukum kita lebih sensitif dan kemudian lebih memprioritaskan untuk menyelesaikan hal ini. Tentu ini menjadi zona merah pemerintah untuk menindak hal ini. Karena masih banyak sekali eksploitasi, dan juga yang tadi disebutkan nyatanya masih banyak sekali jaringan-jaringan yang memanfaatkan anak-anak untuk dijadikan sumber pemasukan begitu. Tidak jarang juga kita lihat di lampu merah begitu Pak Tian ya. Ini anak-anak dibawa ke lampu merah tapi nyatanya orang tuanya ada di pinggir jalan begitu menyaksikan kejadian ini secara langsung. Apakah ini budaya ini akan terus berlangsung ketika tidak ada pemahaman masyarakat? Artinya masyarakat ketika melihat anak kecil ini kan kasihan, ya udahlah kita kasih sajalah. Malah ini menimbulkan atau membuat banyak sekali pendapatan sehingga anak ini semakin dieksploitasi. Artinya di sana ada kesempatan. Saran saya memang sebaiknya kita tidak memberikan uang, bantuan atau apapun secara langsung untuk anak-anak atau orang dewasa yang menjadi peminta-minta. Sebetulnya secara konstitusi ini menjadi tanggung jawab negara, Akbar ya, bahwa fakir miskin, anak terlantar itu dipelihara oleh negara. Dan saya kira jika ada political will dari pemerintah, termasuk pemerintah daerah, maka masalah ini bisa diminimalisir, bahkan bisa dihentikan sama sekali, dan sangat memungkinkan. Cuman masalah ini bisa jadi tidak menjadi prioritas. Saya sangat yakin karena saya memang terus melihat di kondisi di lapangan, tidak jauh dari kantor DAI TV pun di setiap kolong jembatan itu ada banyak anak-anak kaum marginal. Nah, pertanyaan saya, kok mereka bisa hidup di lingkungan kumuh tapi bisa dapat listrik dan bisa dapat air. Nah, ini kan mestinya sesuatu yang pemerintah daerah, kemudian Jasa Marga, kemudian PLN juga mengetahui. Jangan membiarkan oknum-oknumnya memfasilitasi kondisi ini dan mengambil untung. Jadi tolong harus bisa diselesaikan. Mereka bisa hajatan, bisa punya air bersih di lingkungan. Tapi ini yang meraup untung adalah preman-preman yang memang terorganisir dan bekerja sama dengan oknum dari pengelola jalan tol, oknum dari PLN dan sebagainya. Terakhir, Pak Tian, apa harapan Anda ke depannya terkait mungkin apakah ini sudah masuk dalam kategorisasi darurat ruang ramah anak di Jakarta, atau seperti apa pandangan Anda terhadap anak jalanan di Jakarta? Terakhir, Pak Tian. Ya,
Saya kira kondisi anak jalanan di DKI Jakarta dan beberapa daerah kota besar yang kategori kota besar ini harus segera diatasi dan ini harus dilihat sebagai satu problem sosial, sebagai dampak dari perekonomian, dampak dari pembangunan yang tidak menyentuh mereka. Mesti segera diselesaikan, tapi tolong penyelesaiannya itu jangan security approach, ya. Jangan hanya melihat dari aspek keamanan, dikejar-kejar mereka dan sebagainya. Selesaikan mereka sebagaimana penyelesaian dengan frame atau dengan paradigma respect untuk memberdayakan mereka sebagai manusia dan melihat mereka sebagai bagian dari anak bangsa yang harus kita bantu supaya tumbuh berkembang dengan lebih baik. Demikian, Akbar. Baik, Pak Tian. Tentu kita harapkan dari diskusi kita dapat memberikan catatan kepada pemerintah dan kepada beberapa lembaga yang menangani hal ini. Terima kasih Pak Tian telah berbagi bersama kami karena yang paling penting adalah kita menciptakan ruang ramah bagi anak sehingga dapat memanusiakan manusia. Selamat beraktivitas Pak Tian. Pemirsa, di Medan, Sumatera Utara terdapat sangkar tari dan wayang yang melestarikan budaya Jawa. Seperti apa? Usai jeda pemirsa, tetap di Halo Indonesia.